Terima kasih saudara yang masih setia menyaksikan Sahur Time. Dan seperti janji saya sebelumnya bahwa pada sesi ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara yang sudah dikirim melalui WhatsApp dari rumah masing-masing. Dan nanti pertanyaannya akan dijawab oleh Kiai Haji Misbahul Munir Khalil. Namun sebelum menjawab pertanyaannya, saya yang mengingatkan kembali kepada saudara-saudara, saya mengajak kembali kepada saudara-saudara untuk berdonasi di dakwah peduli COVID-19. Nantinya donasi itu akan diberikan kepada para guru ngaji, pada para santri yang terdampak COVID. Banyak yang belum bisa pulang, masih di pondok karena sudah terlanjur lockdown. Yang ingin berdonasi bisa transfer melalui situs kitabisa.com dengan mengunduh QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Atau kirimkan ke Bank BCA 291-209-0915. Nah Pak Kiai, saya ingin membacakan pertanyaan pertama, yaitu dari Ibu Siri Asmonah di Kediri. Ya, dari Kediri. Nah, Ibu ini menanyakan, apakah kalau orang kurban itu harus umroh dulu, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim, Kang Amin. Kurban ya kurban, umroh ya umroh. Artinya tidak ada keterkaitan. Silakan umroh walaupun belum berkurban, kan begitu. Jadi umroh ibadah sendiri, kurban ibadah sendiri. Namun demikian saya tetap mengingatkan kepada Ibu Sri, kepedulian sosial itu juga harus diutamakan. Jangan sampai kemudian kita umroh, sekelilingnya kelaparan. Itu kurang baik juga. Demikian Kang Amin. Oke, baik Kiai. Sudah jelas ya jawabannya. Ya. Dan, langsung selanjutnya pertanyaan kedua dari Bapak Udin di Pemalang. Malam Lailatul Qadar, Kiai, ini Ramadan, orang selalu menunggu-nunggu malam Lailatul Qadar. Bertepatan tanggal berapakah itu malam Lailatul Qadar, Pak Kiai? Dan bagaimana cara menentukan hitungannya? Baik, Kang Amin, bahwa Lailatul Qadar itu salah satu yang dirahasiakan oleh Allah. Wa katama Lailatul Qadri fi Ramadan. Allah merahasiakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Gak ada yang tahu. Apa tanggal 1, apa tanggal 2, apa tanggal 3, atau tanggal berapa. Memang sengaja dirahasiakan sama Allah. Tujuannya agar kita bersungguh-sungguh semangat beribadah selama bulan Ramadan. Barangkali di tanggal 1 ketemu dengan Lailatul Qadar. Cuma Kanjeng Nabi, Kang Amin, ini mengingatkan, kata Kanjeng Nabi Muhammad, taharau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 yang akhir di bulan Ramadan. Tanggal berapa itu Kang Amin? 21. 22, 23, 24. Bahkan lebih spesifik, tanggal ganjil. Tepatnya, wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini masih sangat terkait, ya. Jadi banyak di masyarakat kita itu ada tradisi kenduren. Nah, Ibu Ulfah dari Blitar ini menanyakan, Pak Kiai, di tempat saya itu setiap malam Lailatul Qadar biasanya ada kenduren. Padahal kan kita tidak pernah tahu kapan malam Lailatul Qadar itu. Nah, itu bagaimana, Kiai? Apakah, ini pertanyaannya, ini bisa juga dianggap sebagai sedekah, Kiai, kendurenan di malam Lailatul Qadar itu, Kiai? Baik, kendurenan itu istilah Jawa. Sedekahan lah, begitu kan ya? Bagian daripada ikhtiar kita. Luar biasa ini. Harus diapresiasi. Jadi tiap malam kalau bisa Ibu, yang dari Blitar tadi, saran saya ya kendurenan gitu. Mulai tanggal 21, 22, 23, 24 sampai Lebaran itu, tolong jangan kosong dari sedekahan gitu gampangnya. Insya Allah nanti salah satunya ketemu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Kang Amin, ya Allah, kalau sampai beribadah atau sedekah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar mulai dari maghrib sampai subuh, sama dengan ibadah, sama dengan sedekah 1000 bulan. Ya Allah. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ini umur siapa? Inilah keberkahan umat Nabi Muhammad SAW. Orangnya pendek-pendek, umurnya yang gak panjang-panjang, tapi banyak bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Kiai, tetapi kan sekarang ini musim COVID-19, Kiai. Iya. Jadi kan kadang-kadang kalau kenduren itu kan orang rame-rame ngumpul, Kiai. Nah, sementara social distancing ini sedang ketat-ketatnya, Kiai. Ya, kita ikutin pemerintah. Yang dilarang oleh pemerintah itu kerumunan, bukan kendurenan. Benar nggak? Ya, benar, Kiai. Yang dilarang pemerintah itu kerumunan yang banyak berkumpul yang menyebabkan
tersebarnya penyakit. Kalau kendurenan, sedekahan, kan tekniknya banyak Kang Amin. Mau dikirim ke rumah masing-masing. Itu penting. Dalam kehidupan masyarakat itu saling memberi hadiah. Kalau sudah saling memberi hadiah, insya Allah saling cinta satu dengan yang lain. Bahkan mungkin bisa dikirim ke tempat yang jauh ya, yang mungkin bisa menjadi sedekah sirri karena kita nggak tahu siapa yang akan menerima itu, nggak kenal maksudnya Kiai ya. Lah itu bagus juga dilakukan itu Kang Amin. Misalnya kalau kita sedekah sir itu, kalau sedekah itu dianjurkan sir. Sir itu bahasa Arab para pemirsa, yakni dirahasiakan. Beda dengan zakat Kang Amin. Kalau Kang Amin berzakat, itu usahakan diumumkan. Pengumuman ini zakat saya, ente jangan nuduh-nuduh saya itu sebagai orang pelit. Gitu. Kalau sedekah itu bisa dirahasiakan. Itu karena zakat itu kan wajib ya. Nah, karena zakat itu wajib. Oke, nah pertanyaan lagi dari saudara Wanto di Ciledug. Ya, ya. Pak Kiai, apakah mendengarkan kajian secara online dengan datang ke tempat kajian langsung itu pahalanya sama apa beda Kiai? Kang Amin, saya ini bukan pengurus masalah pahala ya. Urusan Allah itu. Cuma saya punya prinsip al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu diberikan sesuai dengan kepayahan, kecapeannya. Kalau urusan ngajinya, apa dapat pahala? Dapat. Dapat. Cuma urusan capeknya kan beda. Kita kalau datang ke majelis taklim, pakai motor ke sana, pakai biaya, nilai biaya dan capeknya itu dicatat sama Allah. Lah urusan ngajinya sama. Saran saya cuma Kang Amin, ya hati-hati ya. Kalau ngaji online itu, mohon cari guru yang pas. Ada sambungan sanadnya. Ngerti sanad Kang Amin? Ngerti Kiai. Apa itu? Jadi kita dapat ilmu dari gurunya siapa, gurunya itu siapa ya, lagi. Harus jelas gurunya. Misalnya, oh ngaji dari Kiai Misbah. Di mana dia orangnya? Dia itu pengurus NU, pengurus MUI, kan jelas. Kalau dicari ketemu. Dulu mondoknya di mana? Mondoknya di mana? Ketemu, nyambung. Dulu dia mondok di pondok pesantren Sidogiri, sehingga sambungan ilmunya jelas. Karena apa? Karena al-isnad minad din. Hubungan sanad, kejelasan guru itu bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, orang semua ngomong sembarangan. Kan begitu Kang Amin. Kadang-kadang itu membahayakan. Karena itu tetap bagus ngaji secara online, tapi tetap hati-hati cari guru yang benar-benar bersambung dengan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terutama di posisi situasi yang seperti ini Kiai. Ya, ya. Secara online internet maupun secara televisi. Seperti kita ngaji dengan saudara-saudara sekalian yang ada di rumah Kiai ya. Ya, itu tetap harus sanadnya yang nyambung Kiai. Nyambung. Baik, pertanyaan selanjutnya Kiai dari Bapak Purnama di Cibubur. Nah, ini menanyakan terkait dengan orang yang sudah meninggal. Pak Kiai, saya punya hutang sudah lama pada seseorang, tapi yang bersangkutan sudah meninggal Kiai. Nah, ketika saya datang ke keluarganya juga sudah sulit. Bagaimana cara membayarnya Kiai? Pertama, mohon maaf kepada Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah, mohon maaf ya Allah, li walidayah, untuk saya dan untuk kedua orang tua saya dan untuk orang yang pernah saya hutangin. Saya kok ngutang kepada namanya Jenar misalnya. Kok Jenarnya meninggal? Saya mau bayar nggak ada orangnya, keluarganya nggak ketemu. Mohon maaf kepada Allah yang pertama. Kemudian yang kedua, hutang berapa? 1 juta. 1 jutanya itu didonasikan atau disedekahkan. Diniatin, ya Allah, tolong pahalanya sedekah itu sampaikan kepada almarhum Jenar. Kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar besok di akhirat tidak dituntut. Ada ceritanya Kang Amin ya, bahwa besok itu ada orang bangkrut katanya Nabi. Loh kok bangkrut? Ya ahli ibadah. Siapa mereka itu? Ahli ibadah orang baik kemudian meninggal. Ketika meninggal banyak utang, akhirnya ditagih di akhirat. Ketika meninggal banyak ngomongin orang, banyak nyakitin orang. Akhirnya walaupun ahli ibadah di akhirat bangkrut ditagih sama orang. Na'udzubillah. Itu Kang Amin ya. Nah, baik Kiai, mungkin sesi kita sekali ini cukup sampai sekarang dan nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya. Ya, nah untuk itu kepada saudara-saudara di rumah kami menyatakan terima kasih bagi saudara yang sudah mengirim pertanyaannya dan kami mohon maaf untuk
belum bisa membaca semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Nah, sebelum kita lanjut ke edisi selanjutnya, ke sesi selanjutnya, kami mengingatkan untuk tetap berdonasi kepada para guru ngaji dan santri yang terdampak COVID-19. Bisa melalui rekening dakwah peduli COVID-19 dengan mengirim transferan ke BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, saudara-saudara sekalian, jangan kemana-mana karena kami akan kembali dengan satu amalan yang akan diijazahkan oleh Kiai Haji Misbahul Munir terkait cara membayar hutang. Doanya apa? Maka jangan kemana-mana, Sahur Time akan segera kembali setelah yang satu ini.